Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian tahu nggak sama meme tung 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 sahur ini guys? Belakangan tuh lagi rame banget loh pokoknya. Nah, buat teman-teman yang bingung, ini nih videonya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Nah, kabarnya baru-baru ini tuh ada sebuah PH film teman-teman yang tertarik tuh guys buat bikin meme ini menjadi sebuah film. Kaget ya kalian? Wah, kaget. Bahkan pemilik PH-nya nih sama pemilik atau mungkin gue bilang yang ciptain tung 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 sahur ini udah sampai ketemuan. Cuma sebenarnya gue pengen bahas banyak banget hal di sini teman-teman. Dan daripada lama-lama, mending langsung kita bahas bareng aja yuk. Jadi, tung 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 sahur ini tuh adalah sebuah meme viral gitu teman-teman yang muncul di internet di bulan Ramadan tahun 2025 kemarin deh kayaknya. Pokoknya meme ini tuh dibuat untuk bangunin orang yang sahur gitulah. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Nah, cuma animasi ini tuh dibuatnya pakai AI ya. Bentuknya kalau kalian perhatiin ya kayak kentungan sapam gitu. Makanya namanya tuh mungkin ada tung-tung-tungnya juga kali ya. Mimi nih pokoknya tuh ngangkat tradisi sahur lah kalau yang gue perhatiin. Cuma jelas di Indonesia itu kayaknya mesti selalu ditambahin sama apa-apa ya cerita serem juga guys pokoknya. Ya kalau diperhatiin videonya secara keseluruhan, ini tuh kayak nakut-nakutin anak-anak gitu loh. Kalau ada anak yang dipanggil 3 kali nggak bangun pas lagi sahur, nantinya bakal ada makhluk si tung 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 sahur ini ke rumah kalian. Orang dewasa kayak kita mah mungkin denger kayak beginian berasa kayak lawakan kali ya. Mungkin juga awalnya orang yang bikin tuh mau nakut-nakutin anak-anak supaya gampang buat bangun pas lagi sahur. Malah beneran viral tuh, bahkan sampai ke luar negeri segala lagi. Nah, video tadi yang kalian lihat juga aslinya di TikTok tuh terakhir gue lihat udah nyentuh 92 juta views, dan di YouTube juga gue perhatiin ada yang sampai 13 juta views juga guys. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, gue coba jelasin singkat aja kali ya. Jadi guys, pada tanggal 28 Februari 2025 kemarin, seorang kreator TikTok yang namanya itu adalah Nox AASHT ngepost video pertama tentang tung 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 sahur ini. Di videonya dia nampilin sosok anomali kayu gitulah ya, berbentuk seperti kentongan gitu teman-teman, dengan matanya yang bulat dan juga lagi pegang tongkat baseball yang jelas banget dibuatnya pakai bantuan AI. Dan kalau kalian perhatiin tuh guys, keseluruhan TikToknya itu dia bikin ada banyak banget deh sebenarnya makhluk-makhluk aneh yang semuanya dibuat pakai AI. Nah, konten model beginian jelas termasuk kategori brand meme gitu ya, yaitu adalah sebuah humor absurd yang tanpa makna logis gitu guys intinya. Dimana memang belakangan ini lagi tren banget di TikTok sana. Banyak kreator lain yang juga ikut ngebuat versi mereka juga, mulai dari parodiin videonya, buat musiknya juga, hingga cosplay karakter kentongan serem ini juga teman-teman. Masalahnya, fenomena ini juga meluas banget tuh sampai ke luar negeri. Misalnya nih guys, ada anggota grup K-pop KWER yang kalau nggak salah ya cara bacanya tuh, si Sion itulah pokoknya teman-teman. Dimana dia terlihat pakai kaos dengan gambar tung 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 sahur ini nih. tung 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 sahur. Selain itu juga ada animator asal Toronto yang namanya Mark Kanataro ngebuat versi 3D-nya segala tuh guys, sehingga tung 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 sahur ini semakin dikenal lagi di luar negeri sana. Nah, tapi fun fact-nya, tren aneh dan juga lucu ini mulai meledak ya mulainya dari sebuah video TikTok yang diuploadnya sama akun ini nih. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella Lecca Cappella. Ya, dengan pakai suara AI berbahasa Italia, video ini nyanyi-nyanyi gitu teman-teman. Lirik lagu yang ngaco gitu soal kehidupan sehari-hari. Gak masuk akal banget deh pokoknya. Tapi ya, justru disitulah letak lucunya. Karakter ini viral lah dengan cepat. Dan gak lama muncul juga tokoh-tokoh absurd lain kayak Bombardiro Crocodilo, Lirilla Rilla, sampai boneko Abalabu juga. Bombardiro Crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Liri lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic-tac, le spine del cactus mi fanno un attacco flashback. Arriva zio Ramon su una mongolfiera blu, gridando, Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini
membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Kalau di Indonesia, tren kayak begini jelas banget dikenalnya sebagai anomali AI ya. Biasanya isinya tuh ya antara campuran hewan, benda mati, dan kadang ada unsur manusianya juga. Random banget deh guys pokoknya. Nah, tapi yang bikin gua kaget setelah udah beberapa lama viral ini meme, kemarin sempat rame tuh guys kalau nyatanya ada rumah produksi film yang pengen bikin film layar lebar berdasarkan karakter itu. Bingung nggak tuh kalian? Dari sebuah brand meme bakal dibuat jadi film coba. Kabar ini sebenarnya lumayan bikin kaget karena pertama kali dalam sejarah nih guys, kayaknya di Indonesia ada brand meme yang mau diadaptasi karakternya buat jadi sebuah film panjang. Ya meskipun belum pasti ya, soalnya setahu gue tuh baru ada foto perusahaannya di company aja yang ngepost kalau dia tuh lagi ngobrol sama si pembuat kreator Tung 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 Sahur itu. Masalahnya pas gue perhatiin, captionnya sih ya kayaknya yang ngundang reaksi dari orang-orang. Ngobrol seru bareng kreator di balik Tung 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 Sahur. Berawal dari iseng, sekarang terkenal sampai ke seluruh dunia. Siap nggak sih kalau Tung 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 Sahur difilmkan? Ya sebenarnya mungkin itu harusnya biasa aja. Cuma karena backgroundnya di company ini aja kali ya yang bikin banyak netizen tuh pada keluar-keluar di internet belakangan ini guys. Iya, soalnya di company ini tuh yang sebelumnya bikin film Vina itu. Iya guys, kasus pembunuhan Vina yang diangkat jadi sebuah film. Nah, karena film itulah banyak orang yang kurang sreg juga akhirnya nih. Mereka tuh soalnya menganggap kalau kasus nyata kekerasan seksual itu ya bukan buat bahan hiburan. Atau lebih gampangnya, kayak gak kasihan aja apa sama keluarganya. Selain itu guys, kalau kalian lihat nih list lain dari filmnya di company ini, ada juga film Norma yang diambil dari kisah nyata. Itu loh kasus ada anak yang main sama mertuanya sendiri. Nah, dari sini teman-teman, harusnya kalian sudah paham lah ya kenapa waktu dia ngepost Tung 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 Sahur ini jadi rame banget tuh sama netizen. Di company ini pokoknya tuh seolah-olah dikira orang-orang tuh ya mau bikin film itu dengan ngambil isu-isu viral di internet saja. Dan di sini gue juga nganggapnya kayak aneh gitu loh. Dari Tung 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 Sahur ini, apa coba yang mau dibuat alur ceritanya? Gak masuk aja kan gitu ke logikanya? Apakah di company ini merhatiin TikTok banget? Soalnya kan di TikTok kan banyak banget tuh guys brand road meme kayak begini tuh yang dibikinin banyak ceritanya. Mulai daripada nikah, hamil, dan lain-lain deh. Kayak apa gitu loh. Nah, terus kalau kalian perhatiin juga nih guys, posannya si di company ini di Instagramnya, dia juga sempat nulis tuh komen setelah netizen pada rame ini nih. Tulisannya begini guys. Teman-teman, ini bukan film AI ya, dan baru sekedar ngobrol. Berasa lagi dites ombak doang gak sih guys? Lagian sebenarnya kalau dari berita yang gue baca, gue nggak tahu sih guys, sebenarnya pemilik Tung 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 Sahur ini bisa disebut sebagai kreator apa kagak? Soalnya semua yang ada di film ini tuh ya full hasil buatan AI kan? Pertanyaannya sekarang, karakter yang sepenuhnya dihasilkan sama menggunakan AI emang bisa ya dijadiin sebagai IP atau dapetin hak copyright di Indonesia? Soalnya dari yang gue baca-baca di artikel, gambar yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI itu nggak bisa mendapatkan hak cipta karena syarat utamanya harus diciptakan oleh manusia. Soalnya di luar negeri itu lagi rame banget guys yang mungkin kasusnya itu bakal mirip-mirip sama Tung 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 Sahur ini kalau dia tuh beneran dijadiin sebagai film layar lebar. Keputusan mengejutkan ini juga datangnya dari US Copyright Office ya teman-teman, atau USCO yang resmi tuh menyatakan bahwa gambar buatan AI tidak bisa dilindungi sama hak cipta. Hal ini dipicu tuh teman-teman sama kasus grafik novelnya Zarya of the Dawn yang ternyata seluruh ilustrasi itu dibuat menggunakan bantuan Midjourney. Nah, USCO ini awalnya sih udah ngasih hak cipta. Cuma setelah tahu kalau ilustrasinya itu semuanya menggunakan AI, hak ciptanya pun langsung dicabut lagi. Pokoknya menurut mereka, hanya karya yang dibuat langsung oleh manusia lah yang bisa didaftarkan. Ya di sini si pembuat novelnya masih protes teman-teman dan mikir kalau gambar dari Midjourney itu adalah hasil dari ekspresi kreatif dia juga. Cuma ya keputusannya sudah bulat dan semua gambar yang dihasilkan tetap nggak bisa didaftarkan. Ya bakal mirip banget kan guys kasusnya. Gue ada setuju-setujunya juga sih sama keputusan USCO yang secara nggak langsung kayak memberikan perlindungan ke seniman-seniman orisinal gitu teman-teman. Tapi masalahnya ada nih guys, karakter meme brand road juga yang diangkat jadi sebuah film di luar negeri. Mana yang sutradarain Michael Bay juga lagi. Itu loh guys, sutradaranya film Transformers. Iya, dia dan juga timnya tuh lagi melakukan tahap pengembangan karakter Skibidi Toilet untuk diangkat menjadi sebuah film dan juga serial televisi. Cuma karena sekarang masih digodok, jadi masih nggak tahu juga bisa dibuat jadi film atau enggaknya. Karena ya balik lagi lah guys, mereka tuh bakal berhadapan sama hukum hak cipta yang masih jadi perdebatan juga sampai sekarang. Ya, kalau dari kalian semua nih, kira-kira gimana guys? Apakah bakal nonton kalau Tung 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 Sahur ini tuh ada di film? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.